Kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor dan pikap di Jalan Pantura Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pengendara sepeda motor terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya jatuh setelah tersenggol pikap yang melintas di sampingnya dari arah yang sama. Di saat bersamaan, mobil lain dari arah belakang melintas dan melindas tubuh korban, seorang ibu rumah tangga. Dalam kecelakaan ini, suami korban terluka, sementara anaknya selamat. Tahu tadi udah jatuh, terus saya lihat di CCTV, kok kelihatannya kesenggol mobil, terus itu mobilnya lari. Terus ada yang meninggal Pak tadi? Ada satu korbannya, satu. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Tuban. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuban. Aparat kepolisian disiagakan di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur selama persidangan kasus pelecehan seksual dengan terdakwa Muhammad Subki Azal Sani. Sidang yang digelar secara tertutup ini diikuti langsung oleh terdakwa di rumah tahanan Medaeng. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum yang dipimpin Kajati Jawa Timur menjerat terdakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif terkait pasal pemerkosaan dan pencabulan. Mendakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Di sini yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan maksimal ancaman pidananya 9 tahun. Dan yang ketiga ada 294 KUHP ayat 2 kedua. Di sini ancaman pidananya ada 7 tahun untuk pasal 65 ayat 1. Menanggapi dakwaan jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan tersebut sumir. Terlebih pelapor dalam kasus ini hanya satu orang dan peristiwa yang dilaporkan sangat jauh dengan waktu kejadian. Selain itu, kuasa hukum juga mengajukan surat permohonan kepada majelis hakim agar persidangan berikutnya dilakukan secara offline dengan menghadirkan terdakwa di persidangan. Berita di media kan disebutkan ada belasan orang santri, ada 5 orang santri, macam-macam. Faktanya ternyata satu orang dan usia udah 20 tahun waktu kejadian, dan hari ini udah 25 tahun. Hanya satu orang. Yang jadi masalah. Jadi kita kaget juga ternyata apa yang muncul di media dengan apa yang ada di dalam dakwaan beda sekali. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda eksepsi dari pihak terdakwa. Hanya gara-gara makanan, seorang wanita tega membunuh ibu kandungnya di Situbondo, Jawa Timur. Pelaku kesal lantaran ibunya salah mengolah ikan untuk hidangan makan keluarga. Pemirsa, selain kasus anak bunuh ibu kandung selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Seorang ibu rumah tangga di Langkat, Sumatera Utara hampir menjadi korban pemerkosaan sopir angkot. Korban yang saat kejadian menumpang di angkot pelaku berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan. Pelaku pun berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan masa. Warga Kecamatan Gebang, Langkat, Sumatera Utara emosi dan memukuli sopir angkot yang mencoba memperkosa penumpangnya. EMS tidak bisa berkutik hingga akhirnya pelaku diamankan aparat Polsek Gebang. Saat peristiwa terjadi, korban yang merupakan ibu rumah tangga berusia 25 tahun menjadi penumpang terakhir yang duduk di samping sopir. Sebelum sampai tujuan, pelaku mengalihkan rute dengan alasan ingin mengantar barang. Namun ketika di lokasi persawahan, pelaku menghentikan angkot dan berusaha memperkosa korban. Korban yang melakukan perlawanan berhasil kabur dan meminta tolong warga sekitar. Sementara itu, meski sempat melarikan diri, pelaku berhasil disergap warga di Desa Alur Hitam.
korban udah minta tolong, akan tetapi di sekitar situ sepi, tidak ada orang. Barulah korban itu lari ke sekitar warung, baru di situ dia minta tolong kepada warga bahwasanya dia mau diperkosa. Tersangka dijerat pasal 265 Junto 53 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, jasad seorang pemuda dengan penuh luka penganiayaan senjata tajam tergeletak di pinggir jalan Pasar Kapuas. Kuat dugaan pemuda tanpa identitas tersebut menjadi korban pembunuhan yang kasusnya kini ditangani aparat Polsek Medan Belawan. Jasad seorang pemuda tanpa identitas dengan penuh luka tusukan ini tergeletak di pinggir jalan Pasar Kapuas, Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Warga sekitar pun geger karena tidak mendengar keributan sebelumnya. Diduga pemuda yang menjadi korban pembunuhan ini dibuang pelaku di depan sebuah ruko. Dari informasi yang dihimpun polisi, korban sempat berusaha meminta tolong sebelum tewas. Ini seperti apa kondisinya, Pak? Kita menemukan mayat di tepi jalan. Kemudian kita tidak tahu apakah ini korban pembunuhan atau tidak. Si badan tadi ada luka, Pak. Itu seperti apa, Pak? Kondisi badan kita ada luka, tapi kita belum tahu apa luka apa itu. Oke, ini itu benda tajam atau tidak. Korbannya orang mana, Pak? Sudah teridentifikasi, Pak? Korban masih lidik. Masih lidik, Pak, ya? Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan autopsi. Sementara petugas melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku pembunuhan dan motif di baliknya. Seorang wanita di Situbondo, Jawa Timur tega membunuh ibu kandungnya. Pemicunya sepele pemirsa. Pelaku kesal lantaran ibunya salah mengolah ikan untuk hidangan makan keluarga. Sahwani digelandang ke unit perlindungan perempuan dan anak Polres Situbondo. Ibu rumah tangga warga Dusun Beringin, Desa Jangkar ini membunuh ibu kandungnya bernama Riani. Pembunuhan ini terungkap dari hasil penyelidikan polisi yang curiga menemukan luka penganiayaan pada jasad korban. Awalnya korban diduga dirampok lantaran uang 4 juta rupiah dilaci Raib. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega membunuh ibunya lantaran kesal. Korban yang diminta membakar olahan ikan justru menyajikan dengan digoreng. Fakta adanya pencurian dan kekerasan ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Sehingga dengan dasar itu kami memeriksa kembali saudara Sahwani tersebut untuk mengetahui dari mana fakta-fakta adanya pencurian kekerasan terhadap korban tersebut. Ternyata dalam perkembangannya yang bersangkutan juga memberikan keterangan akhirnya bahwasannya yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara Sahwani sendiri selaku anaknya. Polisi masih memeriksa intensif pelaku untuk mendalami motifnya hingga tega membunuh ibu kandungnya. Sebelumnya ibu rumah tangga bernama Riani ditemukan tewas di dapur rumahnya di Dusun Beringin, Desa Jangkar, Situbondo. Ditemukan luka di kepala dan bekas cekikan di lehernya. Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di sekitar lokasi wisata Pulau Sibatu-Batu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Korban dibunuh kekasihnya yang cemburu melihat korban berduaan dengan pria lain di dalam kamar indekosnya. Seorang wanita muda ditemukan tewas mengenaskan di sekitar lokasi wisata Pulau Sibatu-Batu, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan dalam kondisi nyaris tanpa busana dengan luka aniaya di sejumlah bagian tubuh. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, polisi meringkus LS 27 tahun yang tak lain kekasih korban. Peristiwa pembunuhan berawal saat pelaku memergoki korban bermesraan dengan pria lain. Saat dikonfirmasi perihal hubungannya, korban malah memaki pelaku dengan kata-kata kasar. Pelaku yang tak kuat menahan emosi mengambil pisau dan menganiaya korban. Selain itu, pelaku juga menyumpal mulut dan hidung korban hingga meregang nyawa.
Untuk menutupi jejak, pelaku menutupi jasad korban menggunakan dedaunan lalu meninggalkan lokasi. Motifnya ketika hubungan mereka sudah hampir 1 tahun, namun pada hari Minggu pagi si korban ada diduga bersama dengan orang lain, sehingga dia tidak terima dan masuk sakit hati. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diperiksa intensif di Satreskrim Polres Pematang Siantar dan bakal dijerat pasal 338 subsider, pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Membela ayahnya yang terluka saat berduel, seorang pemuda di Tanggamus, Lampung membunuh lawan duel sang ayah yang merupakan tetangganya sendiri. Duel maut dua bapak bertetangga ini dipicu dendam pribadi. AS pemuda warga Pekon Gunung Doh, Tanggamus, Lampung ini ditangkap usai membunuh Hasudin, pria Parubaya yang juga tetangganya. Selain AS, Polres Tanggamus juga menangkap MH yang juga ayah dari AS. Namun MH masih terus dirawat lantaran terluka usai berduel dengan korban. Polisi menyita barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan dua pelaku dan korban saat berduel. Insiden berdarah ini bermula saat pelaku MH terlibat cekcok dengan korban yang dipicu dendam lama antar keduanya. Cekcok korban dan pelaku MH ini berujung duel menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan keduanya terluka. Pelaku AS yang melintas di lokasi dan marah melihat ayahnya terluka, lalu menikam korban hingga tewas. Kejadian perkara berada di jalan umum Pokon Banding, Kecamatan DNS. Korban meninggal dunia. Bernama Pak Hasudin, usia 56 tahun, di Puskesmas daerah Sandi. Mengalami luka tusuk di punggung dengan berjumlah 4 tusukan. Mengenai kronologis dari kejadian awal, yaitu adanya percekcokan. Ada percekcokan masalah pribadi antara korban dan pelaku. Sebelumnya duel maut antar tetangga ini terjadi di Jalan Banding, Bandar Negeri Semuang, Kabupaten Tanggamus, Lampung yang disaksikan banyak warga karena terjadi pada siang hari. Korban Hasanuddin yang tewas di lokasi kejadian karena 4 luka tusuk di tubuhnya telah dimakamkan pihak keluarga. Sementara dua pelaku yang juga ayah dan anak kini mendekam di sel tahanan Polres Tanggamus dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pemirsa, sejumlah informasi tadi mengajarkan kita agar jangan bertindak gegabah saat emosi menguasai diri. Sebisa mungkin tenangkan hati agar bisa kembali berpikiran jernih. Karena setiap perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi hanya akan menyisakan penyesalan. Usai jeda, Realita akan segera kembali dengan informasi seorang pria gelap mata karena istrinya mau melahirkan. Tetaplah bersama kami.